tes. Oke. Jadi kamu menjelaskan sedikit di sini tentang UAS-nya. Nah, untuk UAS-nya itu nanti kalian bisa baca untuk tata cara pengumpulannya, tapi yang mau abang highlight di sini itu tentang soalnya ya. Nah, soal yang pertama itu ada merge string. Sebelum itu kalian baca dulu juga deskripsinya ya. Jangan pastikan bahwa program yang kalian buat itu udah sesuai atau memenuhi dengan deskripsi soalnya. Jadi maksud merge string ini, kita tuh disuruh untuk menggabungin dua buah string. Jadi si Galih punya dua buah string, yaitu A dan B. Nanti si A dan B ini dia itu bakalan masing-masing stringnya itu, posisi stringnya dia bakalan digabungin. Jadi contoh, kalau misalkan nanti kita input ya, jumlah T-nya 2, artinya jumlah perulangan dari kasusnya itu sebanyak 2. Terus nanti kita masukkan jumlah N-nya. Nah, jumlah N itu adalah jumlah banyak karakternya. Jadi masing-masing string itu, string A dan string B, itu jumlah karakternya sama ya. Jumlah karakternya dia harus sama gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti kalian masukkan N3, berarti nanti karakter yang di A ada 3 dan B ada 3. Jadi misalkan kita masukkan nanti 3, nanti dia ada ABC, kita masukkan ke A-nya terus PQR gitu. Nah, terus karena perulangannya ada 2, jadi dia masukkan jumlah kasusnya yang kedua. Jadi yang kasus pertama itu ini, kasus yang kedua ini. Nah, kasus yang kedua itu dia beda, dia 4, berarti ada 4 karakter, 134 atau 34. Nah, nanti outputnya kayak gini. Nah, output itu perlu kalian perhatikan juga ya. Jadi output itu bukan langsung ibaratnya A, B, C, P, Q, R, enggak. Jadi dia selang-seling. Ibaratnya alternatifnya itu posisi A, karakter A, A1 dia ada di sini. Terus diikuti dengan karakter dari string B, itu ada P, baru seterusnya kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya ada A1 terus P, kemudian masuk ke karakter 2 ya semuanya. Jadi ibaratnya A1, B1, atau kalau misalkan kita ikut ya dari I-nya, nanti gabungin lah A1, B1, terus A2, B2, seterusnya gitu. Jadi dia bakalan gabungin gitu. Itu untuk program pertama. Nah, untuk program kedua itu replikator mesin. Jadi ini tuh kayak buat sebuah program di mana nanti sebuah mesin itu dia bakalan bekerja sesuai inputannya. Jadi untuk mempermudahnya, kalian bisa lihat misalkan ada mesin ya. Misalkan kita bilang ada mesin, ya menggambar mesin. Nah, jadi mesin ini menerima inputan dari usernya gitu. Nah, inputan ini itu tuh berupa angka ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita buat inputannya itu 2 ya. Jadi kalau kita buat 2, maka nanti akan ada 2 buah mainan yang dihasilkan kan. Jadi ada 2 buah mainan yang dihasilkan, 1 terus 2 gitu. Nah, nanti mainan yang pertama itu dia bakalan bereplikasi sesuai jumlahnya gitu. Jadi kalau misalkan mainan yang pertama itu tuh dia sebanyak 1 lah pastinya kan, karena ada 2 berarti ada 1 ada 2. Nanti jadi mainan yang pertama ini dia bakalan bereplikasi sebanyak 2 gitu. Kenapa 2? Karena N-nya 2. Jadi kalau inputannya genap, dia bakalan bereplikasi genap. Tapi kalau misalkan dia inputannya ganjil, dia hanya bereplikasi sebanyak 1 kali aja gitu. Jadi ibaratnya kayak mitosis dan meiosis gitu kalau adik-adik pernah belajar gitu di SMA ya. Nah, jadi ibaratnya kita mencari itu sih. Oke. Jadi nanti kalau untuk yang genap ya, ini untuk yang genap dia nanti bakalan kayak gini. Nah, yang abang minta itu nanti hasil di outputnya dia bakalan mencetak
fungsinya itu apa, fx atau fn, bisa juga fn. Jadi n dan x itu sesuai dengan inputannya, yaitu ini gitu. Jadi kalau misalkan dia genap, dia aljabarnya apa, fungsi aljabarnya. Terus ini inputan pertama ya, ini inputan pertama, maksud abang output pertama ini. Terus nanti diikuti di output yang kedua. Nah, output yang kedua itu jumlah mainannya gitu. Jadi jumlah mainannya ada berapa gitu. Di sini kan ada 4, berarti nanti n sama dengan 4 gitu. Itulah untuk outputnya. Nah, ini untuk yang genap. Kalau yang ganjil sama juga, tinggal kalian buat aja. Nanti kalau yang ganjil, berarti kan kalau ganjil dia itu inputannya misalkan 3 gitu, atau 1 aja biar abang gampang ya, 1. Jadi nanti kalian buatlah di sini dia tuh ada sebanyak 1. Nah, ada 1, terus nanti ada 1 di sini, ya kan? Waduh, kayak gitulah. Ada 1 mainan kan? Nah, mainan yang 1 ini berarti dia bereplikasi sebanyak sekali aja gitu. Nah, bereplikasi lah dia sebanyak sekali gitu. Jadi ini gambarnya hanya untuk visualisasi aja gitu, bukan berarti kalian abang suruh gambar, bukan. Tapi kalau kalian mau jelasin gambar juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalian jelaskan efektivitas programnya gitu, sesuai algoritma atau enggak. Nah, jadi dia ibaratnya ada 2. Ini ada 2. Jadi nanti ada fn-nya apa, ya. Terus n-nya ada berapa? Ini 2 gitu. Itu yang nanti di outputnya ditampilkan. Ini output gitu. Nah, oke, untuk soalnya gitu aja ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau nanya, itu bisa chat abang atau nanti bertanya melalui grup WA. Oke, sekian dari abang. Makasih.